محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام وسيدنا مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم جميع سادتنا علي ونسمى إلى شيخنا سيدي محمد بن عبد الكريم سمن المدني وخليفته مرة من الشيخ أشفر الأنوار شيخنا عبد الله بن محمد وخصوصا إلى أبي حميد محمد بن منظم وإلى مشايخنا أن الله تعالى يدعو الشيخ أن الله تعالى يعلينا من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 201 kah ya? Ya, halamannya berapa? Halamannya oh jalannya kah? Oh ya kah? Oh iya sih ya, 201 lah. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Ulama mana? Artinya ulama nang mendebarkan nang hanya mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat maksudnya. Apakah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan. Berdebatnya sampai mulai sebelum maghrib sampai isya, sembahyang maghribnya kada, nah ya kada. Yang penting kita, nah itu jangan diompati sidin gitulah. Nah, khilafiyah bagus karena ujar Nabi ihtilaful ummah rahmatun, tapi jangan ditonjolkan, mengamalkannya itu yang penting. Nah, agar kita menuntut ilmu itu agar kenal dengan Allah, dengan kenal dengan kebaikan. Kita menuntut ilmu karena kita ada kewajiban sholat, kita harus kenal dengan tata cara sholat. Nah lalu bagaimana agar kita mendapatkan hasil daripada ma'rifat? Pertama, ujarnya ahli hikmah, al-hikmah ini adalah orang yang diberi ilmu, orang yang diberi rahasia-rahasia ilmu oleh Allah karena sebelumnya punya ilmu, diberi belajar ilmu lalu diamalkannya, maka mendapatlah ilmu hikmah. Nah, lalu kata-katanya itu penuh dengan mutiara. Di antaranya Yusidin samaratul ma'rifatu salasah. Buah daripada ma'rifat itu 3. Ma'rifat, baik ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada agama. Nah, kadang-kala kita ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Nabi atau kepada tuntunan Islam kecuali dengan ilmu. Jadi buahnya itu apa? Agar kita mendapatkan hasil ma'rifat nih. Pertama, al-haya minallah, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu ini kada mau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Malu ini apa yang diperintahkan oleh Allah, dia selalu segera melaksanakannya. Yanang fastabiqul khairat, ya Rabb. Hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini. Yang kedua, di samping malu, al-hubbu fillah,
kecintaannya hanya kepada Allah. Kenapa jadi menuntut ilmu? Karena disuruh oleh Allah melalui nabinya. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, karena akan mendapat buah daripada tu ma'rifat. Ini nang berkata ini ahli hikmah, bukan sembarangan ini, ada semuanya. Nah, ini orang yang sudah bahar fil ilim dan mengamalkan ilmunya akan mendapat hikmah. Yu'til hikmah mayasa. Allah akan memberikan hikmah orang yang ia kehendaki. Oh, ada semuanya inilah. Nah, yang ketiga, wal unsu billah. Hatinya selalu jinak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila tiga tadi dipakainya, pertama malu, nang kedua cinta, nang kedua jinak dengan Allah, artinya di mana nang disukai Allah, di mana tempat rahmatnya Allah, dia pasti ada handil di situ. Nah, misalnya majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, yasinan, indah banget tertinggal itu, indah banget tertinggal. Nah, orang tuanya jinak lawan Allah, bukan tiga Allah kada. Nah, karena disitulah letak rahmatnya Allah. Maka apabila rahmat Allah Ta'ala berpihak kepada kita, iblis tidak bisa menggoda leluasa. Justru itu iblis hanya bisa menggoda kita kalau dalam Al-Quran dia hanya mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas nggak bisa. Dia nggak bisa menahan rahmat atau hidayah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari atas. Nah, jadi kita bisa mencari di mana tempat nang disukai Allah, tempat rahmatnya Allah. Seperti yang kita lakukan di sini di antaranya lah. Nah, di masjid lagi ya lah, atau di majelis ilmu atau di mana pun ya kan. Nah, nang situ tempat tanzilur rahmat kita handil lamunnya kawa lah. Kada kawa setiap hari seminggu sekali, kada kawa setengah bulan, kada kawa sebulan sekali, kada kawa juga minimal cinta lah. Nah, artinya aku kada kawa peng nah ada situ tapi aku membantu rotenya misalnya, oh listriknya misalnya, oh misalnya apa lagi banyunya misalnya. Nah, itu adalah ini benapa pang kita nih, tugas kita nih lain para santri. Kalau santri inya belajar untuk supayanya asilah makanan adalah bagaimana cara bolah rawan, bagaimana cara bolah nasi sup, bagaimana cara bolah sambal goreng, bagaimana cara bolah nasi samin. Itu santri urusannya, itu membahas kalimat sebagainya, nahunya apa, sorobnya apa, balagohnya apa, mati itu santri. Ini nang kita nang tuha-tuhangin apa asilah makanan ini rawan, ini nasi kuning, ini katupat betumis. Nah, maukah memakan kadakah? Nah, jadi tugas kita ini mengamalkannya lagi. Kita belajar ini untuk mengamalkannya lagi. Nah, maukah mengamalkan kadakah? Ini ada zikir, ini ada sholawat, ini ada tasbih. Nah, ini ada istighfar. Nah, ini yang kita baca tadi sembahyang. Nah, habis sembahyang kita baca tasbih ya kan? Berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Di dalam hadis asalnya orang-orang fakir di zaman Nabi, ya Rasulullah, orang-orang sugih ini dapat keuntungan mana? Sugihnya mana inya beramal macam-macam, mana inya mulia, mananya kedudukannya tinggi dan sebagainya. Ulun ini sudah susah ya Allah. Ya Rasulullah supaya ulun kau gitu juga. Ujar Nabi, apabila ikam mau mengamalkan ini, ikam mengungguli daripada orang-orang sugih tadi. Banyak mana sugih pamurah pulang misalnya lah. Nah, beramal pulang. Nah, baca ini. Ikam hendakkah supaya mengungguli daripada nang itu? Hendak benar ya Rasulullah. Ujar Nabi, baca sesudah sembahyang subhanallah bihamdi subhanallah apa nang kita nih? Subhanallah bihamdi kah? Berapa? Nang kita nang sembahyang nih? Subhanallah ya, subhanallah berapa? 33.
Baca ulang alhamdulillah 33. Baca ulang Allahu Akbar 33. Apabila ikam membaca, inya kada membaca nang sugih tadi, napina pengurus sebagainya, ikam atasi. Oh. Sekalinya orang sugih melihat jua gitu diamalkannya jua. Nah, ya Rasulullah nya mengamalkan jua dah. Kada kawa lagi bang rezekinya ya sudah. Nah, cuman artinya apa? Kelebihan orang yang membaca subhanallah ya lah alhamdulillah Allahu Akbar itu luar biasa pahalanya. Nah, berkat pada dengar lalu kita indah meninggalkan yang tadi ya ada. Apalagi biar mun sembahyang telah sami Allahu liman hamidah. Napa bacanya? Rabbana lakal hamdu. Ndollah mun hafal mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu Nabi membaca itu. Sekalinya ada sahabat seorang laki-laki membaca nang dibacanya limanya sami Rabbana lakal hamdu nang dibacanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tuntung Nabi. Lalunya Nabi, siapa yang membaca tadi, orangnya mana orangnya? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku aja Nabi melihat 30 orang berebut-rebutan berdahuluan menulis kebaikan tentang ikam. Allahu Akbar. Malaikat lebih daripada 30 menulis kebaikan-kebaikan. Nah ikam baca tadi. Artinya pada-padanya nak memviralkan siapa yang dahulu modelnya tak. Artinya disukai malai. Napa amalannya? Sekalinya membaca Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu dalam hadis ada anakannya. Dalam Bukhari ada anakannya. Badang ya asal tahu dulu ya al ilmu ya'ti bil amal. Ilmu itu kan akan datang mengamalkannya. Kada salah kita belajar batu tokangan, kada salah kita belajar bola nasi samin, kada salah kita belajar bola soto, kada salah kita belajar menjahit. Ada kena kita wayahnya terpakai, ada kena wayahnya. Jadi kada salah kita tahu ini kena ada sudah. Aku sudah pensiun, sudah Tuhan apa yang baca? Baca ini aja nah. Wah aku baca istighfar aja nah. Nah istighfar misalnya lah. Aku baca istighfarnya anak guring karena ada ilmu. Bagus kan baca istighfar anak guring? Bagus. Bahkan Nabi pernah berwasiat kepada Siti Aisyah, ikam jangan guring dulu kecuali ikam menyenangkan orang-orang beriman. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Pintakan ampun inya ya Nabi. Astaghfirullah lil mu'minin wal Alhamdulillah kita setiap sholat Isya kita membaca juga 11 kali. Itu adalah menyenangkan, dengan tidak langsung kita menyenangkan hati orang-orang beriman. Nah, Jalsidin apakan lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan, artinya ilmu masail khilafiyah nih, maka jauhilah mereka karena mereka senantiasa menantikan kebinasaan dengan sebab sifat hasud. Nah, inya kena ngaran khilafiyah nih lalu timbul kena bahiri-hirian ya kah? Nah, merasa bujur. Ada orang berdebat ya kah, kepala dingin lah. Nah, ini hendak bersaing-saingan yang ada di hati mereka. Mereka berani menghukumkan secara pasti pada suatu yang hanya mereka sangka terhadap dirinya. Nah, hanya sangka-sangka tapi wani menghukumkan. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu. Nah, ini apabila apabila sudah berdebat itu lalu dia mencari-cari kesalahan. Nah, ini payahnya. Ketujuannya mencari-cari kesalahan, tajassus, mencari-cari kesalahan. Nah, limbahnya sudah dapat kena lalu dibeberakan. Nah, gibah ngarannya. Jadi gibah itu aslinya ketujuh mencari-cari kesalahan lalu gibah, benar-benar dosanya rugi kita beramal. Lawan apabila kita mengaibkan orang lain artinya menunjukkan kita mulia. Nah, di sini pulang luputnya kita ya kah? Nah, justru itu ingatkah lu lanjut dia menyebut hadis yang ini nah. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Untung besar, bagus benar. Nah, kalau dalam kitab artinya syajaratun fil jannah,
pohon dalam pohon di dalam surga, artinya bakalan masuk surga orang ini. Siapa? Orang yang menyibukkan tuba liman untung besar orang nang orang nang menyibukkan oleh aibnya, artinya inya sibuk mengurusi aibnya, inya sibuk mengurusi kekurangan dirinya, inya sibuk mengurusi penyakitnya, an uyu bin nas, dan kada sempat lagi mengurus aib orang lain. Nah, pantasan ini ya berat pang ini, tapi pantasan ganal benar hadiahnya surga soalnya. Mudahan kita kawak lah. Nang asilah ujar guru Tuhan adalah artinya jangan ketujuh menggaduhi hal ehwal orang lain. Diri kita gini masih banyak lagi nang perlu kita benahi. Dan mereka apabila engkau luput dari pandangan mereka, jadi mereka senantiasa menyebut keaiban apabila engkau luput dari pandangan mereka. Jadi putingannya letih kalau di TV berdebat berasa bujur terusnya, ujung-ujungnya lo mencari keaiban aja, menyambat aja. Nah ini nang kada baiknya kita orang berdebat secara sehat, kada apa secara ilmiah, salahnya bujur ngipian gitu lun salah, udah dah rujuk sudah, ini kada tetap dikarasinya nangkapin ge apa. Nah ini kebutingannya mencari-cari kesalahan-kesalahan. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu. Nah apabila mereka berjumpa sesama orang lain, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau berterus terang menyebutkan kesalahanmu. Asalnya menyebut kesalahan ada di hadapannya, nah di belakang aja. Akhirnya kena berani kena secara terang-terangan di hadapan menyebut kesalahan. Nah dengan dada yang penuh dengan kemarahan, yang meluak-luak artinya. Nah ini adalah jangan dikawani just gini karena kita terpengaruh juga kita. Nah justru itu tadi kalau pagi kalau siang tadi kan membaca nasul ibad beginian nah kisah badiam itu indah benar, bahkan diam itu perhiasan bagi orang-orang solih. Diam nang mana? Diam daripada artinya apabila aku berbicara menjadikan dosa, baik badiam. Nah artinya apabila kita berbicara cagar manfaat jadi pahala, itu jangan badiam kita. Kayak baca burdahan, maulidan, jangan badiam, rugi kita. Ini apabila kita berbicara menjadikan dosa, baik badiam. Sampai-sampai ada Luqmanul Hakim. Kalau kisahnya Luqmanul Hakim seorang ulama ujar sidin, idza kanal kalam fil khair kal fiddah husnan kana sukut anisyari kadzahab fil husni. Apabila kata-kata kebaikan, kata-kata mengandung kebaikan itu bagaikan perak nang bagus. Orang berkata nang bagus, mengatakan kebaikan. Misalnya kalau ikam sembahyang berjamaah pahalanya luar biasa. Siap melangkah itu ujar kawan, pahalanya satu langkah satu derajat, satu langkah dosa diampuni. Nah lalu kawan nang koler tadi terajinnya, nah itu mengandung kebaikan adalah itu bagaikan perak nang indah kita. Namun sebaliknya diam anisyar, diam daripada menjelek-jelekan orang lain, diam daripada berbuat kejahatan, itu kadzahab fil husni, itu bagaikan emas murni yang sangat mahal, yang sangat indah. Itu kata-kata Luqmanul Hakim, seorang ulama ini. Ulama itu ini ulama yang luar biasa. Kata-katanya minallah in huwa illa ilhamun ini lah.
Kita ini hanya membacakan aja. Nah, mudah-mudahan niat mudahan dapat hidayah taufik kawa memakai itulah. Nah, Mbah kita ini mah hadang giliran aja lagi ya ada. Siapa nang diambil Tuhan. Nah, kada apa-apa, nang penting husnul on. Nah, mah hadang arisan ya bagaimana. Bisa aja nang tanum dahulu dapat arisan ya kah. Nah, kada apa-apa asal husnul khotimah, baik kesudahan itu aja kita harapkan lah. Nah, kita yakin ya Pak, apabila orang nang berkumpul di dalam kebaikan, Allah Ta'ala membanggakan kepada malaikatnya. Saksikanlah wahai malaikatku, orang nang berkumpul dalam kebaikan itu nah, yang kita lakukan seperti ini nah. Lah, ini hadis kudus ini. Lah, Allah Ta'ala pandir lawan apa? Berfirman lawan malaikat, dosanya ku ampuni kata Allah. Dan akan ku berikan sesuatu wa'ataitu ma sa'alu, akan ku berikan sesuatu yang mereka minta. Itu hebatnya orang yang berhadir di tempat yang seperti ini, dimanapun tempatnya, baik di rumah, di masjid, di langgar, surau, dimanapun ya. Ini parak tamat lah nah. Insyaallah nih kena gantinya nih hadis Bukhari kalah nah. Tajrid story Bukhari kita lah nah. Kalau binan tuh kita pernah halus tuh bang perukunan lah, nah fikih, nah pengarangnya asal sholah, nah lawan apa pengarangnya syarah Ratibul Haddad, nah itulah. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi apapun kehilapanmu. Nah, orang minta maaf kada dimaafi. Ini sudah kada sifat kayak Rasulullah. Rasulullah itu selalu memaafkan orang yang salah. Pantasan orang yang memaafkan orang yang berbuat zalim, dia akan dihisab hisaban yasira. Nah, Allah hisab dengan hisab yang mudah. Nah, ya ada hadis jar man husiba udziba. Dalam hadis nih, siapa yang dihisab pacangan disiksa. Di mapang ini minta buka macannya, coba buka sarahnya. Sekalinya siapa yang terlalu dikoreksi benar hisabnya, dicari-cari benar kesalahannya, pacangan itu akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitu membaca hadis harus ada sarahnya supaya nyaman. Nah, jadi artinya ada nih dihisab juga daripada kepada aja ini hisaban yasiro. Nah, hisab nang mudah. Nah, jadi apabila orang nang dihisab dengan hisab nang mudah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa adkhalahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Siapa ini? Di antaranya memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap dia. Dan yang kedua, orang yang tidak pernah berbuat baik namun dia selalu berbuat baik terhadap dia. Nah, yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan keluarga namun dia tetap menghubungkan keluarga. Berat kalau ini tapi ujungannya apa? Mendapat keringanan hisab dan akan mulus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantasan itu ujungannya lah. Nah, bagusnya sifat Islam lah. Nah, selalu berbuat baik terhadap sesama muslim. Ya kita buat berdengar, insya Allah kita kawan gitu ya adalah. Dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu nang sudah terkatakan kada kawan lagi jar. Nah, ini kada kawan nih. Ini jangan diumpatin ini, jangan mengaji loh ini, jangan ini. Jangan rusak kita. Nah. Dan tidak menutup keaibanmu, keaiban kita. Nah, ada kesalahan harus dibukanya, orang ditutupi. Sedang Allah Ta'ala aja
satirul uyub, orang yang menutupi aib hambanya. Masa kita membuka aib teman kita? Nah ini sudah kada sesuai, sudah lawan anjuran agama. Kalau kita berkawan sudah Allah sini ada Allah ini adab berkawan nih. Nah, hendaklah menutupi aib saudaranya. Nah, bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu. Kesalahannya kan banyak benar, ini. Nah, yang halus-halus. Nah, apalagi yang ganal-ganal. Nah, mereka sebenarnya sangat hasud hiri. Ingat, ini termasuk ummahatul khotoya, ini termasuk induknya kejahatan adalah hasud atau hiri dengki. Fir'aun lawan iblis tahu kalau sudah ini sama bejatnya sama ini. Cuman iblis tak alim pada Fir'aun, alim bandang ini. Lalu ngarenya sama tia anu bakawan nih. Lis jawab Fir'aun, napa on? Nah. Nah gitu bang, uji iblis on napa lis? Nyawang ini wani bandar lahjar mengaku Tuhan unda nih alim bandar nyawa tuh kada napa-napa nyalunda kada wani dah mengaku Tuhan. Nyawang ini haro kada pernah garing aja, jangan pun garing salismaan aja kada pernah ini si Fir'aun nih haro mengaku jadi Tuhan. Anna rabbukumul a'la, hamart bandang ini. Napa jawabin Fir'aun? Unda sudah takarasi biar ya dah. Ngalih bandung takarasi ini ya kan. Nah, artinya nyawa ini benar dalam mana dosanya artinya nih. Cuman nyawa alim kalau les nan dapat akun, nah kira-kira adakah yang lebih jahat daripada kita berdua? Ada aja iblis. Siapa? Tuh orang hiri dengki. Oh, orang yang hiri dengki itu lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis. Nauzubillah min dzalik. Ada tampangan al-hasad yaqulul hasanat kama yaqulun nar al-hatab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiri dengki itu menghabiskan kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan, habis bagaikan api memakan kayu bakar. Tidak ada artinya lagi, percuma kita ibadah. Ini mun rajin juga bentuk anda pengolah juga ya Allah. Nah beratnya iblis ini digoda gimana kita supaya hiri. Nah, hiri itu kadang kawan melihat kawan nyaman sakit hatinya, itu hiri namanya. Iya nang ketika kita melontar telah apa orangnya melontar ya kalau melontar dengan batu, cara melontar kayak ini kalau lah mungkin menimba orang lalu di hati apa melontar sifat mazmumah, di antaranya melontar sifat hiri, melontar sifat takabur di antaranya. Jadi supaya bulik haji bagus kelakuan, kada pahirian lagi, kada sombong lagi, kada ujub lagi, kada ria lagi, itu harapan karena sudah dibuang. Nah, Mbak mengontar sudah jauh benar, apalagi kami maktabnya 74 4 kiloan ada benar itu ya kah, kali 2 8 kilo, ya kada rugi benar, punya sia-sia ya kada, maka panas pulang, ya itulah sudah orang haji biasa aja itu ya kah, di sini kan panas juga, menyandak naung aja, bekodong dalam rumah aja, ya kada. Nah itu diantaranya adalah ini hiri ini lah. Lihat iblis tuh alim gak ada? Tuh dalam kitab Syawi iblis ini setiap langit itu bakas tempat ibadahnya, langit pertama, kedua, kelima, keenam, ketujuh. Pak iblis ini pernah mautbah, pernah macam-macam, ya kah? Alim ban orangnya, cuman lantaran hiri. Nah, hiri lawan Nabi Adam. Nah, mbah sorong nih tuha beilmu pulang terjadi pada api pulang Nabi Adam daripada tanah. Nah, disuruh sujud, usjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadul malaikah, semua malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis saja nang kada mau sujud, anggan kada mau sujud. Kenapa jadi kada mau?
wa kana minal kafirin ai fi ilmillah, dalam ilmu Tuhan memang iblis ini minal kafirin, termasuk orang kafir. Aba wastakbara, anggan karena paman, karena sombong. Nah, sombongnya di mana? Di ayat lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ulun jadi kada mau sujud karena ulun lebih hebat daripada Adam, ulun daripada api, Adam daripada tanah. Nah, merasa hebat daripada Nabi Adam, kada mau sujud. Jadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dalam ilmu Tuhan memang iblis ini termasuk orang kafir. Buktinya kafir tuh sombong. Sombong lah. Dan dia sombong dan hiri kepada Nabi Adam. Lalu dia terkeluar dalam surga. Dalam surga sentak keluar, apalagi nang dasar di luar surga ada sombong, ada hasud, ada harapan jangan masuk surga, mencium jannah aja ada. Jannah nih, surga lain, acil jannah sini lain lah. Mudah-mudahan sifat mazmumah hilang dalam hati kita lah. Nah, yang perlu kita ialah membersih hati. Nah, dengan cara apa membersih hati? Dengan cara kita bersolawat lah. Karena ujar Abu Bakar Siddiq, tidak ada yang paling efektif menghilangkan dosa di hati, yaitu penyakit hati nih, kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aja wasilahnya. Dengan berkat Nabi aja insyaallah mudahan hati kita hilang daripada sifat-sifat mazmumah. Nah, itu aja sifat-sifat yang tercela menurut agama. Nah, kenapa? Karena apabila hati nang kada baik, ujarnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ini gurunya para sufi di Baghdad, Yasidin kulubul fujar, hati orang nang kada baik itu adalah napa jar? Tuslamu bil fujur. Nah, hati nang kadap nang kada bagus ini itu selalu digelapkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa jadi mengerjakan maksiat? Karena hatinya kotor, hatinya gelap, hatinya bermasalah. Nah, wa tu'ma bisu'in niyah, dan dibutakan dengan niat nang kada bagus. Padahal perkaranya bagus, sembahyang bagus, puasa bagus, haji bagus, tapi niatnya kada bagus. Niatnya macam-macam begini untuk supaya dipadahkan ini sebagainya. Kenapa itu? Jadi sampai nang itu, dalam hatinya gelap, hatinya rusak, hatinya bermasalah. Nah, supaya hilang hati apa nang masalah-masalah di hati, diantaranya kita suka solawat, burdahan, dalailan, apalagi salawat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu, karena itu salawat jar itu lakas bandar menghilangkan dosa di hati bagaikan banyu menghilangkan api. Api itu padamnya dengan banyu. Nah, kayak itu adalah lawan kita pantas jawab salawat karena kita ada nih berkat Rasulullah. Nah, laula ma khalaqtul ablaq, jika tidak laratan engkau wahai Rasulullah, kata Allah, tidak akan kujadikan alam semesta. Di antara alam itu kita. Alhamdulillah kita dijadikan hambanya nang beriman, berislam, dan dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, asal umat Nabi ja bakal masuk surga. Mudahan kita jadi umat Nabi dan bakal masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah syukuri, kita sudah jadi orang yang beriman. Itu sudah kehendak Allah, alhamdulillah. Lalu bagaimana kata al-hikmah nang ngaran syiar iman itu apa? Nah, inna sya'airal iman, syiar iman itu ada 4 ujar al-hikmah. Nah, kalau kita ini sebagai iman, supaya itu iman itu apa namanya nampak, ya kah? Pertama takwa kepada Allah, nang kedua malu, nang ketiga syukur, nang keempat sabar. Apabila diamalkan 4 tadi, maka imannya itu ya kah murni dan bercahaya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi imannya itu ya kah aktif ngarannya. Itu ujar ahli hikmah, qalal hukama, berkata ahli hikmah. Inilah
Pun hanya membacakan bandara ya kan, mudah-mudahan kita sama-sama kawan maka itu ya lagi ya. Begitu hanya berdoa aja, menadah aja kada kawa kada menadah lah. Nah kita hanya minta tolong lawan Allah. Nah lalu supaya ditolong Allah, bujur-bujur kita mengabdi dulu, bujur-bujur kita jadi hamba Allah. Buktinya iyyaka na'budu itu tahsis kalau dalam ilmu alat, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada pian ya Allah kami minta tolong. Supaya kita ditolong oleh Allah, keperluan kita minta hilangkan sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, lawan siapa minta tolong lawan Allah. Supaya kita selamat daripada nang terpengaruh lawan lingkungan nang kada baik, lawan Tuhan juga. Supaya kita selamat iman kita Islam kita juga lawan Tuhan. Nah supaya kita ditolong Tuhan, ayo kita betulkan dulu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pengabdiannya bujur lawan Tuhan, kada usah kita minta tolong, Allah langsung menolong kita. Nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kadang-kadang kita minta tolong lawan Tuhan tapi mengabdinya luput, kada mau ini bujurakan dulu pengabdiannya. Kada kawa betul pengabdian kita kepada Allah kecuali kita dengan ilmu. Nah syarat pengabdian itu harus dengan ilmu. Nah sesuai dengan firman Tuhan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ai liya'rifuni, supaya mereka kenal akan daku. Nah kenapa liya'budu menanya liya'rifun? Kada kawa kita mengenal Allah kecuali dulu ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadam Tuhan dulu, jadi pelayan Tuhan dulu. Hanyar kawa Allah taala maha mulia, maha pemurah, maha kasayang, maha pemberian, maha segalanya. Nah sama ada besar atau kecil. Nah ini kan tadinya hasud atas segala nikmat yang engkau dapatkan. Ya ada orang hiri itu kada kawan melihat kawannya mendapat nikmat, baik nikmatnya itu besar atau kecil, lalu hatinya sakit. Nah justru tuh hati itu ada tiga, ada qalbun marid, ada qalbun ada qalbun marid, ada qalbun mayit, ada qalbun salim. Ada hati nang sakit. Hati nang sakit nih hiri dengki nih, diantaranya takabur, ujub nih marid nih. Ada hati nang mayit, hatinya mati. Nah ini secara bamau aja ini banget lagi ini mati, hatinya tuh mati kada aktif lagi. Nah ada qalbun salim, nah hati yang selamat. Nah tidak ada dendam lawan orang, tidak ada hasud, malah ya kan merasa kada baik, merasa macam-macam ya kah. Nah tidak merasa mempunyai sebagainya enggak, hatinya terberi, hatinya tuh ya kah, artinya tidak merasa hebat pada dia pehebatnya, dia tidak merasa sugih tapi kadang merasa sugih. Buktinya ya kah mau aja bergaul lawan orang nang kada sugih, orang nang biasa malah ta'zim dan sebagainya. Nah hati nang salim inilah nang bakal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Al-Qur'an mengatakan la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah pada hari nang tidak ada gunanya anak, harta, tahta, semuanya enggak ada gunanya di hari kiamat. Di sini bujur ya berguna, di sana enggak ada gunanya. Bisa berguna harta dan tahta ini apabila kita gunakan untuk kebaikan, maka bermanfaat di sana. Namun kita kada bisa menggunakan, tidak ada manfaat di sana. Kalau pun kita dihakena ditapal, oh kada kau ditapal ini. Oh aku punya anak jenderal punya, kada kawa. Jangan pun di akhirat dalam kubur aja kada kawa. Kau lah anak menolongi biar hebat benar. Banyak anak yang jauh-jauh sakti-sakti kada kau nolongi. Nah bermanfaatnya tuh ketika di dunia. Nah bisa-bisa kita menggunakan harta kita, tahta kita, anak kita agar bermanfaat kita dalam kubur hingga menuju akhirat.
Nang selamat itu mana? Orang nang datang dengan membawa hati yang selamat. Mudahan hati kita selamat, mudahan hati kita ya bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita ya menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, hamba-hambanya yang dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan keluarga kita juga termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan di tempat yang lain dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita di dalam taat ibadat kepadanya, serta diluaskannya rezeki kita yang halal sehingga dapat kaki kita melangkahkan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita mati dalam husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma sur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'ati ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha, taqabbalallahu minkum. Kita pion lah.